Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang menganggotakan, perkenalkan nama saya John Sandayuda sebagai moderator. Selanjutnya ada Arita Febriani Islami sebagai pemateri, ada Arifah Maulani sebagai pemateri, dan selanjutnya ada Lupita Dayana sebagai pemateri. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori pengambilan keputusan dengan studi kasus pada perusahaan PT Indofood CBF Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil PT Indofood. Nah, pada tanggal 1 Oktober 2009, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berganti nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, dalam beberapa dekade ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak pedagang eceran. Dalam kategori bisnis ini, perusahaan mendistribusikan konsumen Indofood-nya itu kepada anak-anak berbagai produk pihak ketiga. Nah, dalam kategori ini, perusahaan memiliki divisi perkebunan yang mengelola lebih dari 300.000 hektar perkebunan di Indonesia. Next. Lalu di sini ada sejarah PT Indofood. Nah, pada PT Indofood mulanya didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berdiri pada 14 Agustus 1990 yang sempat beberapa kali mengganti nama perusahaannya hingga pada 5 Februari 1994 perusahaan mengubah kembali nama perusahaan PT Panganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur didirikan oleh Sugiono Salim. Nah, PT Indofood ini pada awalnya merupakan salah satu anak perusahaan di bawah naungan Salim Group bersama PT Sanmaru, PT Supermi, dan PT Panganjaya. Nah, dalam next kembali. Ke ini loop. Pada PT Indofood Makmur ini manufaktur yang memproduksinya berbagai jenis makanan dan minuman. Nah, salah satu yang sekarang terkenal itu PT Noodle. Sehingga bisnis Indofood ini dapat berkembang lebih baik. Nah, awalnya ini bisnis produksi mie ini ada Indomie, Sarimi, Supermi, dan lain-lain. Terus PT Cipta Kemas Abadi atau pabrik kemasannya juga memulainya pada tanggal 31 Desember 2009. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ini ada perkembangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di pasar lokal atau Indonesia. Nah, pada mulanya PT Indofood Sukses Makmur hanya berfokus pada produksi mie instan. Dengan kesuksesannya pada produk mie instan, lantas PT Indofood Sukses Makmur bergerak pada bidang makanan lainnya, hingga berbagai produk minuman. Divisi mie instan memang menjadi divisi terbesar di PT Indofood, dengan cabang pabriknya yang terbesar di beberapa daerah Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Lampung, Makassar, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Semarang, Medan, dan Palembang. Hal ini bertujuan supaya produk-produk Indofood dapat didistribusikan ke wilayah sekitar pabrik, sehingga sampai ke tangan konsumen dalam keadaan segar. Selain itu, pembukaan banyak cabang pabrik di berbagai daerah lokal juga membantu program pemerintahan dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dengan demikian, tidak heran jika PT Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan mie instan dan produksi olahan makanan minuman yang
termukakan di Indonesia, yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Selanjutnya, di sini ada perkembangan di pasar internasional. PT Indofood mulai menyebarluaskan pangsa pasar ke dunia internasional dengan target negara yang banyak ditempati para WNI di negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Arab Saudi, dan lain-lain. Tidak hanya di negara-negara tetangga, satu kawasan dengan Indonesia saja, melainkan PT Indofood juga mulai memasarkan produknya hingga ke benua Afrika dan Barat. Dan hingga saat ini perkembangan produk-produk Indofood mengalami peningkatan yang signifikan, mengingat juga tingginya peminatan konsumen. Secara kuantitas, produksi Indofood mengalami kenaikan yang cukup pesat dari tahun ke tahun, seiring dengan perkembangan tren yang terjadi. Selanjutnya, next. Selanjutnya, di sini ada visi misi PT Indofood. Visi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan Total Food Solution, dan diperlukan 4 misi dalam mewujudkan visi perusahaan tersebut, yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua ada meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, strategi pemasaran PT TBK Indofood menggunakan beberapa strategi pemasaran, diantaranya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood memiliki wilayah tersendiri, yaitu khususnya di wilayah Kota Palopo, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang dari wilayah lain melakukan pembelian produk yang ditawarkan. Yang kedua, harga. Kompetensi yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan jasa dalam menetapkan harga produk harus memperhatikan biaya apakah rendah atau tinggi dibanding dengan perusahaan lain, agar para konsumen tetap membeli produk di perusahaan mereka. Selanjutnya ada produk. Produk yang ditawarkan kepada konsumen hendaklah memperhatikan kebutuhan konsumen di pasar, tanpa memperhatikan hal ini yaitu saja mencapai target tidak ada berjalan dengan baik. Yang terakhir, proses melakukan kegiatan-kegiatan yang secara aktif, agresif oleh perusahaan, dorong konsumen membeli produk yang ditawarkan. Selain itu, promosi berfungsi untuk mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk tertentu. Next. Kemudian ada kemunduran PT Indofood, yaitu penjualan PT Indofood CB Sukses Makmur Tbk, produsen Indomie, susu Indomie, dan makanan ringan Citato turun 2,7% pada kuartal kedua 2017. Penurunan ini yang pertama kali sejak beberapa tahun terakhir, di tengah peningkatan kompetensi dan perlemahan daya beli. Penjualan turun menjadi 9 triliun pada periode April sampai Juni 2027 dibanding 9,25 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Angka kuartal kedua itu diperoleh pada pendapatan perusahaan 6 bulan pertamanya
dikurangi dengan pendapatan tinggi per bulan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lupita. Selanjutnya yaitu ada beberapa pengambilan keputusan yang dilakukan PT Indofood CBF Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada perseroan akan terus berupaya menjaga keseimbangan pertumbuhan volume penjualan dan profitabilitas. Inisiatif penguatan pangsa pasar melalui investasi berkelanjutan pada merek-merek ICBF dilakukan untuk mencapai target tersebut. Begitu pula dengan pendalaman penetrasi pasar. Yang kedua yaitu ada ICBF juga akan senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan manufaktur dan produksinya serta menjaga posisi keuangan yang sehat. Yang ketiga yaitu fokus menjaga keseimbangan antara pangsa pasar dan profitabilitas di dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang keempat ada memperkuat model bisnis agar dapat menanggapi perubahan yang terjadi secara tepat waktu. Selanjutnya ada analisis SWOT PT Indofood CBF Sukses Makmur Tbk. Analisis SWOT adalah salah satu analisis yang digunakan oleh organisasi, perusahaan maupun lembaga pemerintahan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi. Sebelum menetapkan tujuan dan tindakan yang logis atas analisis tersebut, berikut analisis SWOT pada PT Indofood. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan merupakan sebuah kondisi yang menjadi sebuah kekuatan dalam organisasi. Faktor-faktor kekuatan merupakan suatu kompetensi khusus atau sebuah kompetensi keunggulan yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Perusahaan Indofood mempunyai kekuatan yang sudah teridentifikasi, yaitu memiliki banyak anak perusahaan, kepemimpinan direksi dan komisaris yang matang, produk yang terpercaya baik nasional maupun internasional, keahlian cita rasa, memiliki SDM yang besar sehingga mampu dalam memproduksi, kondisi finansial yang kuat. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kepemilikan saham di berbagai perusahaan, struktur dan perkembangan kerja bagus, sudah mendapatkan berbagai penghargaan, segmentasi pasar sesuai dengan kebutuhan konsumen, peningkatan penjualan pada masa pandemi, peralatan dan R&D yang canggih dan terluas di kalangan perusahaan makanan, jangkauan distribusi luas, dan kecepatan dalam menjangkau konsumen. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Kelemahan merupakan kondisi atau segala sesuatu hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam tubuh organisasi. Pada dasarnya, sebuah kelemahan merupakan suatu hal yang wajar ada dalam organisasi. Berikut identifikasi kelemahan perusahaan Indofood. Antara lain, terlalu banyak divisi yang mengurus perusahaan membuat perusahaan rentan goncangan terhadap penjualan produk yang menurun. Tidak memaksa konsumen mengkonsumsi produk Indofood yang mahal. Belum menggunakan bahan baku alternatif. Health issue masyarakat terhadap produk Indomie. Biaya produksi kurang efisien karena menggunakan bahan bakar yang harganya mahal. Merek Indomie yang dijadikan generic name sehingga mengurangi nilai penjualan. Persediaan bahan baku yang masih bergantung pada impor. Dan yang terakhir permintaan pasar yang belum terpenuhi. Selanjutnya yang ketiga ada peluang atau opportunities. Peluang merupakan suatu kondisi lingkungan di luar organisasi yang sifatnya menguntungkan, bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah perusahaan atau organisasi. Identifikasi terhadap peluang yang dimiliki perusahaan Indofood adalah segmen pasar yang baru, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Indofood memiliki komitmen yang dapat mengembangkan kualitas produk yang hasilnya sesuai dengan selera konsumen dan dapat menciptakan kesan brand-minded konsumen, menyediakan produk Indofood secara khusus dan menjangkau seluruh pasar, dan yang terakhir daya beli konsumen yang meningkat pada masa pandemi. Dan yang terakhir ada ancaman atau threats. Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelancaran berjalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Ancaman dapat meliputi hal-hal dari lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah organisasi. Identifikasi terhadap ancaman yang ada pada perusahaan Indofood antara lain, kompetitor mengeluarkan produk baru yang inovatif, harga bahan coklat mentah yang melonjak, biaya susu murni naik 50%, biaya cukai yang tinggi, tidak fokus terhadap satu jenis produk,
permintaan konsumen menurun, dan dikenakan pajak penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, dalam PT Indofood ini ada analisis pestel, diantaranya ada 6. Yang pertama ada politik. Nah, politik dan ekonomi ini saling terkaitan dan ketidakstabilan politik suatu negara berdampak besar pada perekonomian. Nah, PT Indofood ini sukses makmur berhasil bertahan dari krisis ekonomi 1998 dan melebarkan pemasaran produknya ke berbagai negara karena mampu membaca iklim politik di Indonesia. Nah, pendiri Indofood, Sudirno Salim memiliki kedekatan dengan keluarga Soeharto yang juga berdampak pada kesuksesan perusahaan. Meskipun Indofood harus mengimpor bahan baku utamanya yaitu gandum, mereka masih mampu menjaga kestabilan harga dari produk mie instan mereka. Indofood juga menjual produk halal yang sudah mendapat sertifikasi dari MUI. Serta dengan mayoritas penduduk Indonesia yang muslim, perusahaan ini juga menjalankan kewajiban pembayaran pajaknya meskipun melalui program tax amnesty pada tahun 2017. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis pestel ekonomi. Nah, ekonomi ini berperan yang telah peranan yang telah dilakukan dalam ekonomi ini diantaranya adalah mencatat saham grup produk konsumen bermerek CBP di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 Oktober 2010, terus merupakan mitra pemerintahan merupakan penguasa dan pengelola utama sumber-sumber daya yang ada di Indonesia. Keberadaan BUMS merupakan mitra pemerintah dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut, baik sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang mampu mendorong perkembangan perekonomian nasional. Yang ketiga ada membantu meningkatkan kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi nasional. Tidak semua kegiatan produk barang dan jasa, distribusi maupun konsumsi mampu dilakukan oleh pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, bisa dipenuhi oleh perusahaan, sehingga mampu membantu meningkatkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat ada menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu mengurangi angka pengangguran. Yang kelima, membantu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, taraf hidup masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya di sini adalah kegiatan usaha yang membuka lapangan kerja, memberikan pendapatan sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, dan mengurangi pengangguran. Semua hal tersebut tidak lain telah membantu dalam usaha penyelesaian masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Jika masalah pembangunan ekonomi bisa teratasi, pertumbuhan ekonomi akan meningkat sehingga kesejahteraan rakyat pun akan meningkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada sosial. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang menguasai di bidang produk makanan. Indofood melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri seperti ke negara Australia, negara-negara di Asia, dan negara-negara di Eropa. Sosial budaya menitik beratkan kepada sikap masyarakat. Sifat masyarakat inilah yang akan mempengaruhi gaya hidup dan mempengaruhi permintaan. Kita ambil contoh, cinta rasa lidah orang Indonesia tidak berbeda jauh dengan lidah orang Australia. Hal inilah yang menjadi alasan PT Indofood tidak berubah komposisinya pada produk. Selanjutnya ada teknologi. PT Indofood harus lebih memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional dan memahami kemampuan perusahaan dalam menciptakan produk. Perkembangan teknologi ini selain dengan terciptanya tujuan perusahaan juga menjadi ancaman terjadi merosotnya produktivitas perusahaan. Perusahaan Indofood yang dibentuk di Australia ini
pasti memiliki mesin yang sangat canggih untuk memenuhi permintaan masyarakat. Contohnya teknologi lain, internet, sosial media, jaringan lain juga ditempuh PT Indofood demi memasarkan produknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yang ada lingkungan. Indofood memiliki ide bagaimana agar Indofood terlibat dengan masyarakat dan organisasi lokal secara aktif untuk melindungi lingkungan melalui program-programnya seperti bak sampah. Program bak sampah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang pengelolaan limbah kemasan pasca konsumen dan untuk melibatkan publik, pemerintah daerah, dan LSM untuk bersama-sama mengatasi masalah limbah kemasan. Melalui program ini, anggota masyarakat memisahkan dan mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang untuk dinilai di bak sampah. Sampah yang dikumpulkan di bak sampah dijual untuk proses daur ulang lebih lanjut. Dan yang terakhir ada hukum. PT Indofood Indonesia sudah legal karena PT Indofood Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1968 dalam melakukan atau membuat produk konsumsi di Indonesia, dan produk pertama yang mereka buat adalah Supermie sebagai satu-satunya mie instan pertama di Indonesia. PT Indofood merupakan salah satu produsen makanan dalam kemasan terkemuka di Indonesia yang memiliki berbagai jenis produk makanan dalam kemasan dan memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia. Grup ini mendistribusikan hampir seluruh produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya serta berbagai produk pihak ketiga. Selanjutnya kesimpulan, penjualan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, produsen Indomie, susu Indomie, dan makanan ringan Citato turun 2,7% pada kuartal kedua 2017. Menurun ini yang pertama kali sejak beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya kompetensi dalam tahun terakhir dan di tengah meningkatnya kompetensi dan perlemahan daya beli. Penjualan turun menjadi 9 triliun pada periode April sampai Juni 2017 dibanding 9,25 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Angka kuartal kedua diperoleh pada pendapatan perusahaan 6 bulan pertamanya dikurangi dengan pendapatan 3 bulan pertama. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.